Di video ini kita akan belajar tentang state. State adalah tempat penyimpanan data kita di dalam aplikasi React. Jadi bisa dikatakan state ini kayak semacam database tapi dari sisi klien. Dan React.js sendiri reaktif terhadap perubahan state. Misalnya kalau ada state yang berubah, maka dengan otomatis user interface atau tampilan daripada aplikasi kita juga akan terupdate. Saya akan coba demokan bagaimana cara membuat sebuah state, mengakses, dan juga mengupdate-nya. Tapi sebelum itu saya akan rapikan dulu codingannya. Saya akan hapus code-code yang tidak perlu. Ini tidak perlu. Lalu untuk to-do-nya juga kita tidak perlu. Kita hapus dulu. Sekarang yang kita butuhkan cuma tag h1-nya. Untuk membuat sebuah state, kita bisa definisiin state-nya ini dalam sebuah constructor. Konstruktor ini adalah sebuah metode yang otomatis dijalankan di dalam sebuah kelas. Lalu kita butuh yang namanya super dan untuk membuat sebuah state kita bisa menggunakan this.state lalu kita isi dengan sebuah objek. Nah, di dalam objek ini teman-teman bisa mendefinisikan state apa aja yang mau teman-teman buat. Misalnya teman-teman mau membuat sebuah state produk, user, misalkan terus komentar dan lain-lain sesuai kebutuhan. Misalnya di sini saya akan buat sebuah state title, lalu saya isi inisialisasi value-nya apa. Ini untuk inisialisasi value-nya teman-teman bisa isi dengan string, number, objek, ataupun sebuah array sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Sini saya akan isi dengan sebuah string kosong. Jadi untuk inisialisasi, untuk membuat sebuah state, teman-teman cukup seperti ini. Teman-teman bisa mendefinisikan state-nya ini di dalam sebuah konstruktor, lalu teman-teman bisa isi atau bisa membuat state apa aja yang mau teman-teman buat di dalam sebuah objeknya ini. Selanjutnya, bagaimana cara kita mengakses state-nya? Misalnya saya akan mengakses state-nya di dalam tag h1 ini. Untuk mengakses state-nya kita bisa menggunakan yang namanya curly bracket atau interpolasi. Sini kita bisa tuliskan this.state lalu nama state yang mau kita akses which is yang title. Oke, sekarang kita tidak melihat tulisan apapun di browser kita karena kalau teman-teman lihat title ini inisialisasi value-nya adalah sebuah string kosong. Kalau misalkan saya isi inisialisasi value-nya adalah to do app, oke, harusnya kita bisa melihat tulisan to do app ini di browser. Mana to do app ini adalah sebuah nilai dari state title. Nah, jadi itu dia cara mengakses state-nya. Teman-teman bisa menggunakan sebuah interpolasi atau curly bracket. Sekarang pertanyaannya bagaimana cara kita mengupdate state-nya? Di sini saya akan contohkan, saya akan membuat sebuah state baru, misalkan counter, lalu saya inisialisasi value-nya adalah sebuah number 0. Sekarang saya coba akan akses di dalam tag paragraf, misalkan di sini this.state.counter. Oke, counternya sekarang kita bisa lihat di sini 0 biar lebih rapi, biar lebih terlihat. Saya kasih tulisan counter, lalu saya akan kasih line. Oke. Nah, saya akan membuat sebuah button, misalkan tambah. Jadi idenya itu ketika button tambah ini diklik, saya pengen counternya ini juga bertambah. Saya akan membuat sebuah metode, misalkan handle tambah untuk meletakkan logic kita di dalam metode ini. Misalnya saya akan alert dulu, misalkan metode terpanggil. Oke, untuk mengakses metode di dalam React.js, kita bisa menggunakan event handler. On click misalnya eventnya, ketika on click ini kita mau manggil event apa atau metode apa. Di sini saya akan menggunakan sebuah raw function, lalu kita panggil nama metodenya, which is yang handle tambah. Kita invoke. Harusnya kalau kita klik buttonnya, kita akan melihat alert dengan tulisan metode terpanggil. Coba kita coba. Nah,
Alotnya sudah muncul dan tulisan metode terpanggilnya juga sudah kita lihat. Artinya kita sudah bisa mengakses metode handle tambah ini. Sekarang kita bisa meletakkan logik kita di dalam metode ini. Untuk mengupdate state-nya apakah kita bisa seperti ini, this.state.counter, lalu misalnya di sini kita send value-nya 99. Kalau kita cek, kita coba tes, tambah, dan ternyata counter-nya ini tidak terupdate. Artinya apa? Artinya kita tidak bisa merubah state-nya itu dengan langsung meng-assign value-nya seperti ini. Untuk mengupdate sebuah state di dalam React.js, kita bisa menggunakan yang namanya metode this.setState. SetState, lalu kita invoke. Nah, lalu dia akan menerima sebuah argumen berupa objek, lalu kita definisiin state apa aja yang mau kita update. Misalnya counter, kita mau update jadi 99 ketika buttonnya diklik. Coba kita tes, harusnya ketika kita klik, counternya ini yang tadinya 0 jadi 99. Nah, sekarang counternya ini sudah terupdate. Jadi untuk mengupdate state-nya kita tidak bisa langsung nge-send seperti ini. Kita harus melalui yang namanya metode this.state, lalu kita definisiin state apa aja yang mau kita update. Tapi ini belum sesuai dengan ide awal kita, di mana ide awal kita adalah ketika counternya ini diklik, atau button tambahnya ini diklik, counternya itu akan bertambah. Kita akan coba buat logiknya. Di sini saya akan membuat sebuah variabel baru, const, misalkan new counter sama dengan kita panggil value-nya, kita akses state-nya this.state, lalu nama state-nya counter, kita tambah 1. Lalu di mana counternya ini kalau misalkan dia 0 tambah 1 jadi 1, kalau dia 1 tambah 2 jadi 3, dan begitu seterusnya. Dan kita masukkan ke dalam sebuah variabel new counter ini. Sekarang kita bisa update counternya ini dengan variabel baru yang tadi kita buat, case yang new counter. Sekarang harusnya kalau kita klik tambah, counternya ini akan bertambah. 1, 2, 3, dan begitu seterusnya. Oke, itu dia untuk merubah atau mengupdate state-nya. Jadi teman-teman bisa menggunakan yang namanya state ini. Nanti teman-teman bisa coba bagaimana misalkan ada button kurang, nanti kalau diklik button kurangnya itu kontennya ini akan berkurang. Teman-teman bisa coba metode atau logikanya cukup seperti ini sama, nanti teman-teman tinggal rubah di plusnya ini jadi minus. Itu dia untuk pengenalan state-nya. Jadi teman-teman sudah belajar bagaimana cara membuat sebuah state, mengaksesnya, lalu teman-teman juga sudah belajar bagaimana mengupdate state-nya menggunakan yang namanya metode setState.